Definisi pernapasan pada Pisces. Yang pertama, sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati. Ikan bertulang sejati bernapas dengan insang, yang celah insangnya kanan kiri paring terlindung oleh tutup insang. Contoh ikan bertulang sejati adalah ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh operkulum. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Yang kedua, sistem pernapasan pada ikan bertulang lawan. Ikan bertulang lawan bernapas dengan insang yang celah insangnya kanan kiri paring tidak terlindung oleh tutup insang. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai operkulum, contohnya ikan hiu. Yang ketiga, sistem pernapasan pada ikan paru-paru. Ikan paru-paru bernapas dengan insang dan juga alat bantu pernapasan yang disebut pulmosis. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Baik, selanjutnya yaitu organ yang menjalankan sistem pada pernafasan Pisces. Organ yang menjalankan pernapasan pada Pisces yaitu adalah ingsan, yang dimana ingsan sendiri adalah bagian organ yang rumit dan memiliki banyak bagian, seperti yang pertama adalah operculum yang berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua adalah membran branchiostega atau katup, yang dimana waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga adalah lengkung ingsan atau arcus branchialis, tempat yang melekatnya tulang tapis ingsan. Di dalamnya terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat yaitu tapis ingsan, yang berfungsi untuk mencegah organisme makanan melalui celah ingsan. Yang kelima yaitu lembaran ingsan, tempat untuk pertukaran oksigen dan karbodioksida. Dan yang keenam yaitu tapis ingsan, yang menjaga untuk tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga ingsan. Berikutnya ada nama ilmiah yang ada pada sistem pernafasan ikan Pisces. Organ utama yang berperan dalam pertukaran oksigen adalah insang. Nama ilmiahnya adalah brankuia. Brankuia yaitu organ pernapasan pada ikan Pisces. Brankuia adalah struktur internal yang digunakan oleh ikan untuk mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Brankuia ini terdiri dari lembaran-lembaran tipis yang berisi pembuluh darah, tempat pertukaran gas terjadi. Hal ini karena terjadinya adaptasi yang begitu penting dalam memungkinkan ikan untuk bernapas di dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat beberapa contoh ikan yang hidup di air bernafas menggunakan insang, seperti ikan koi, ikan nila, ikan patin, ikan koki, ikan emas, dan masih banyak ikan lainnya. Tetapi, terdapat juga ikan yang hidup di tempat yang kekurangan air, yaitu ikan yang hidup di lumpur. Ikan tersebut memiliki lipatan insang yang disebut labirin, tempat untuk menyimpan cadangan oksigen. Contohnya seperti ikan lele, ikan gurami, dan ikan gabus. Halo, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan dari ikan. Yang pertama adalah gas O2 diambil dari gas O2 yang larut di dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh jaringan. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Kemudian dari jantung menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus.
Ada dua fase mekanisme pernapasan pada ikan, yaitu yang pertama adalah fase inspirasi. Apa itu fase inspirasi? Fase inspirasi adalah gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang yang masih menempel pada anggota tubuh ikan, yang mengakibatkan rongga mulut ini bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang ini tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Kemudian yang kedua adalah fase ekspirasi. Apa itu fase ekspirasi? Fase ekspirasi adalah setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut ini menutup. Kemudian insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara, pernapasan, darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dalam air. Ini adalah tampilan AR Assembler Edu tentang pernapasan Pisces ikan. Ini bisa digerakin ya teman-teman ya, terus bisa di zoom juga. Begini teman-teman tampilan Assembler Edu-nya. Saya mundur ke belakang, coba. Oh ternyata bisa ya teman-teman, saya zoom juga bisa. Terus saya maju juga masih ada, masih bisa.